teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afik Solihuddin dengan NIM A1D023013. Saya Surya Pramudiananto Putro dengan NIM A1D023020. Saya Haikal Damawan dengan NIM A1D023034. Saya Rizky Ripan Siswandi dengan NIM A1D023029. Saya Puji Maharani dengan NIM A1D023012. Saya Asminda Pertiwi dengan NIM A1D023030. Saya Azhar Akram Mu'taya dengan NIM A1D023004. Dan saya Muhammad Syafiq Akila dengan NIM A1D023028. Jadi kita dari kelompok 4 ingin membahas ekosistem yang ada di sawah. Let's go! Oke, bisa dilihat kali ini kita berada di lokasi sawah yang di belakang gedung laboratorium pertanian. Bisa dilihat untuk di sini kondisinya cukup bagus ya untuk lahan pertaniannya. Dan yang pertama di sini ada sistem irigasi, yang dimana sistem irigasi di sini cukup baik karena dikelola oleh petani. Dan untuk lahannya di sini terpantau cukup subur tanahnya. Dan untuk di belakang saya di sini tanaman padinya bisa dibilang cukup bagus dan cukup subur karena di sini dikontrol oleh petani. Dan karena ini sudah masuk musim hujan, bisa dikatakan petani cukup ekstra ya untuk bisa menjaga pertanian ini agar bisa sampai tumbuh dan berkembang sesuai keinginan dan bisa panen sesuai jadwalan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Oryza sativa atau disebut padi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari padi tersebut. Awalnya padi merupakan tanaman dengan biji berbulir bulat dan berakar serabut. Daunnya memanjang searah dengan batang dan batangnya itu berongga dan bulat yang biasa disebut dengan jerami. Baik, saya di sini bersama dengan Ibu Siro. Ibu Siro merupakan seorang petani ya Bu. Sudah berapa lama Bu kira-kira Bu? Lama, 5 tahunan. Sudah 5 tahun kurang lebih. Saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu kondisi tanaman yang ada pada sawah untuk saat ini seperti apa ya Bu? Ya, kemarin itu nggak ada air, Iya. jadi ini tanamannya kayak gini. Nggak tahu nanti kalau udah ada air, biasanya sih bagus. Misalnya bagus. Iya. Berarti ini bisa dikategorikan kurang maksimal Iya. ya Bu? Kurang air, Kurang jadi air. rumputnya banyak. Baik, tadi setelah saya wawancara dengan Ibu Siro mengatakan bahwa kondisi tanaman sawah saat ini mengalami kekeringan tidak maksimal dikarenakan kurangnya air menyebabkan tumbuhnya gulma-gulma yang ada di sekitar sawah tersebut. Nah, teman-teman, untuk intensitas serangan yang ada di sawah ini cukup parah ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada padi yang terkena oleh serangan belalang. Kita lihat di sini daunnya sudah pada rontok. Kemudian kita bisa lihat ada walang sangit. Dan di sana ada kumbang, teman-teman, yang merupakan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di sawah ini cuacanya mendung karena sudah memasuki musim hujan, dan di sawah ini tanahnya lembab karena suhu dan curah hujannya tinggi yang membuat tanah ini unsur haranya mencukupi. Teman-teman, untuk ekosistem abiotik dan biotik. Jadi abiotik itu kayak mati dan biotik itu kayak hidup ke hidup. Jadi contoh abiotik itu kayak tanah, air, dan cahaya. Untuk biotik itu kayak hewan seperti yang ada di sawah seperti belalang, terus ular kalau misal ada, terus elang. Nah, di sini saya akan membahas tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Yang pertama itu padi. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, lalu ular akan dimakan oleh elang yang akan mati dan akan menjadi pengurai yang akan diuraikan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya, sedangkan ekosistem adalah sistem ekologi
yang terbentuk atas dasar hubungan interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Komponen ekologi itu ada dua, ada biotik dan abiotik. Unsur hara yang ada pada tanah yang dibutuhkan oleh tanaman itu berjumlah 16. Dari 16 itu terbagi menjadi dua, ada yang makro, ada yang mikro. Sedangkan yang makro adalah unsur esensial yang banyak digunakan oleh tanaman yang mendukung untuk pertumbuhan, dan peran dan fungsinya tidak dapat digantikan. Contohnya ada CHO, NPKS, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan kebutuhan yang sedikit. Di antaranya ada Zn, Mn, Mo, Fe, Cl, Ni, dan Cu. Nah, cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.